Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denis Rafa Maritza dengan NIM G002507 dengan dari kelompok B8. Di sini saya akan memaparkan mengenai laporan pengganti dari praktikum saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai structure of head karena kebetulan saya mengganti praktikum saya di praktikum pertama. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai structure of head. Jadi, terutama di bagian osnya. Jadi, kalau kita lihat nih kayak di apa namanya? Jadi sebenarnya dibagi jadi beberapa bagian. Ada bagian saya akan menjelaskan dari bagian anterior, dari bagian lateral dan bagian superficial. Baik. Jadi di bagian anterior kita bisa melihat beberapa os atau tulang, yaitu ini os apa namanya os temporalis, baik maaf, ini ada os frontal, di sini ada os zygomaticus, di sini ada os apa namanya maxilla, lalu di sini juga ada os mandibula. Di sini bisa kelihatan nih ada os sphenoidale. Habis itu juga ini kelihatan nih kayak ada parietalnya. Jadi ini juga ada os nasalnya. Jadi apa namanya? Di beberapa bagian di sini dapat terlihat juga ada beberapa foramen nih. Ini ada foramen infraorbital, berarti dia di bawah mata. Dia itu biar buat kayak keluarnya nervus dan arteri vena. Di sini ada foramen mentale, dia buat tempat keluar masuk foramen apa namanya buat keluar masuk nervus, vena sama arteri gitu. Nah, di sini ada sutura intermaxillaris. Kenapa ada suturanya? Karena sebenarnya maksila itu terdiri dari dua os, os yang os yang dextra dan os yang sinistra. Jadi kira-kira ada yang punya dua os itu kayak ada maksila, ada yang sphenoid, lalu di dalam juga ada maaf maaf ini zygomaticus. Sedangkan sphenoid dia itu satu os, cuman dia lewatin ke belakang. Dari sini bisa kelihatan ada ala mayornya, ada ala mayornya, ada ala minornya. Nah, kayak jadi ketika suatu os itu menempel dengan os yang lain, dia akan membentuk yang namanya artikulasio. Jadi kayak kalau misalnya frontal ke zigomatika dia bakal membentuk artikulasio frontal zigomatika. Kalau misalnya apa namanya? Tapi di sini karena ini apa namanya dia nggak bergerak dia disebutnya dengan sutura. Kalau di kepala disebutnya dengan sutura. Lalu kayak kalau misalnya apa namanya frontal dengan maxilla dia akan membentuk sutura maaf ke iya frontal maxillaris. Habis itu ada yang ini dengan sphenoid dia akan membentuk sutura sphenofrontalis. So ini ada sutura coronalis. Tapi jadi kalau di bagian atas itu beda ya teman-teman. Kita ke bagian atas saja. Oh, kita ke bagian lateral dulu aja deh. Ke bagian lateral terdapat kita bisa melihat beberapa tulang nih. Jadi ada os temporal, ada os apa namanya? Kayak di sini juga ada apa namanya? Os temporal yang ini os temporal ya. Di sini juga bisa ada apa namanya? Ini os temporalnya pars squamosa. Ini os temporalnya yang bagian di atasnya. Jadi, lalu di sini ada os occipital, di sini ada ospenoid dale.
Jadi, apa namanya, ketika os frontal dengan os occipital, maaf ya, dari sini aja. Os frontal dengan os temporalis, dia akan ada sutura nih. Sutura yang disebut dengan sutura koronalis. Jadi, ketika dia itu di sini ada sutura sagittalis, dia itu akan membentuk, kalau misal di pertigaannya nih, dia akan membentuk yang disebut dengan brekma. Lalu di bagian puncaknya, puncak kepala kita disebut dengan vertex. Lalu di bagian ini apa namanya dengan temporalis, dengan belakang yang dengan os occipital dia ada yang namanya sutura lambdoidea. Nah, ketika di pertigaan ini dengan sutura sagittalis dia akan membentuk yang namanya lambda. Di sini juga ada sutura spina squamosa. Habis itu, nah ini juga ada, ini buat yang apa namanya harusnya ada auricula. Nah, juga kalau misalnya uh, os temporal dengan mandibula dia akan membentuk dengan bentuk artikulasio artikulasio temporomandibularis. Ini udah masuk os zygomatikus, arcus zygomatikus yang akan ke os zygomatikum. Baik, sekira-kira sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.